Okay, hello everyone. Today we are going to discuss about two topics. The first one is this financial statements and ratio. Jadi bisa kita lihat di sini si bapak yang ada di gambar ini sedang memikirkan beberapa hal. Tapi yang di dalam pemikirannya itu tuh kayak ada istilah-istilah yang sering kalian temui di dalam dunia accounting especially. Ada balance sheet, statement of cash flow, statement of earnings. Pasti kalian kenal kan di Indonesia tuh versinya apa sih? Balance sheet ini apa? Statement of cash flow ini apa? Statement of earnings ini apa? Entah kalian dalam perkuliahan itu lebih sering memakai bahasa Indonesianya, istilah bahasa Indonesia, atau lebih sering memakai istilah bahasa Inggris, saya tidak tahu. Tapi coba diartikan dalam bahasa Indonesianya apa ya. Kita langsung aja lihat ke yang ada di sini, di tabelnya ini. Di sini terdapat kurang lebih dua tabel ya. The first one is statement of financial position, terus juga ada statement of earnings-nya. Iya. Jadi di dalam statement of financial position ini terdapat uh, data atau detail account-account apa saja yang ada di situ yang dimiliki oleh perusahaan ini. So, they have cash and equivalents, investment securities, financing receivables, dan seterusnya. Terus juga ada short-term borrowings, account payable, progress collection, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan yang di statement of earnings. Ada sales of goods, sales of services, cost of goods sold, dan seterusnya. Nah, mungkin kalian pas menemukan di annual report yang saya pernah minta kemarin itu untuk di-download, di situ kalian akan melihat ada yang versi bahasa Inggris sama versi bahasa Indonesianya. If you can find di Indonesian version, coba lihat. Itu tuh maksudnya apa sih yang uh, interest and financial charges atau mungkin retained earnings itu yang mana? Ya, coba lihat di situ. Lihat di situ apakah ada versi bahasa Indonesianya supaya nanti kalian bisa membandingkan. Oh, ternyata retained earnings tuh artinya ini toh dalam bahasa Indonesia. Akun yang ini toh dalam bahasa Indonesia atau dalam apa? Pembukuan akuntansi seperti itu. Karena sebenarnya ini semua secara internasional pasti sama. Secara internasional pasti sama, tapi hanya istilah-istilahnya saja yang dipergunakan mungkin agak berbeda-beda. Karena kan bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris dan seterusnya kayak gitu. Kalau tidak ada di dalam kalau tidak ada di dalam annual report yang kalian sudah download kemarin, boleh dicari di internet. Pasti ada juga yang menuliskan secara lengkap istilah-istilah atau nama-nama akun yang sering dipakai di dalam dunia akuntansi. Itu ada versi bahasa Indonesianya sama versi bahasa Inggrisnya. So, please find them out. Kita langsung lanjut saja. Saya kemarin sempat meminta kalian untuk mengerjakan yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan itu maksudnya adalah yang tidak membutuhkan listening. Karena ini kan ada beberapa bagian yang butuh listening. Jadi silahkan coba dicari yang tidak membutuhkan listening. Kalau kita lihat di yang nomor 2 ini, match the words with their partners and then look at the statement again to check. Jadi coba lihat angka 1 sampai nomor 7 ini, kata-kata yang ada di sini tuh ada pasangannya dengan yang di kotak-kotak tersebut. Kalau bingung pasangannya yang mana, silakan boleh dicek di sini. Ya. Misalnya retain tuh pasangannya sama yang mana sih? Apakah dengan aset atau dengan receivables dan lain-lain. Oke, mungkin kita coba menjawab beberapa ya. Kita coba menjawab beberapa. Kalau yang retain tadi sempat saya sebutkan ya, retain itu yang ini agak kabur ya. Yang ada di sini retain earnings. So, semestinya pasangannya adalah retain dan earnings, retain earnings. What about intangible? Intangible itu pasangannya cocok sama yang aset, intangible asset. Terus apalagi? Kita coba cek di atas ya, misalnya cari yang consolidated. Let's find consolidated. Consolidated.
Can you find them? Consolidated. Oh, they have current receivables dan lain sebagainya. Insurance. Oh, ini dia. Minority interest in equity of consolidated affiliates. Apakah ada consolidated affiliates di situ? Ternyata ada consolidated affiliates. Jadi seperti itu, dicocokkan dengan yang sudah terdapat di tabel-tabel yang di atas. Oke. Nah, sekarang setelah kalian misalnya menemukan pasangannya tuh yang mana sih? Current itu dengan yang mana? Common itu dengan yang mana? Common itu cocoknya sih common stock ya. Common stock, retained earnings, accumulated gains maybe, ya. Current receivables dan lain sebagainya. Oke, setelah itu kalian cocokkan match the word partners to their definition. Saya coba menjelaskan definisinya. Nanti kalian cocokkan sendiri. Saya menjelaskan beberapa definisinya, nanti kalian cocokkan sendiri. Kira-kira kata-kata yang sudah berhasil kalian cocokkan di nomor 2 ini, pengertiannya yang mana sih? Oke, let's see. Yang A, an asset which does not have physical nature such as a trademark or patent. Jadi aset yang A ini, aset yang ada di sini tuh tidak memiliki bentuk fisik. Tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya adalah trademark atau paten. Hak paten itu adalah aset, tapi dia tidak memiliki bentuk fisik. Seperti itu. Oke, which one is that? Dari nomor 1 sampai nomor 7 yang sudah berhasil dipasangkan tadi. Terus what else ya? The total legal obligations of a company to pay other parties. Jadi ada kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut kepada pihak yang lain, entah kepada supplier atau mungkin kepada pihak yang lain yang di luar perusahaan tersebut. Itu yang C, total legal obligation. Yang manakah dia? Terus apalagi? Amounts that will be collected in the normal course of business within 1 year. Jumlah yang akan dikumpulkan atau yang akan masuk gitu di dalam suatu bisnis, pada suatu bisnis di dalam jangka waktu 1 tahun. Apakah dia? Terus juga profit which is not paid out to shareholders in the form of dividends but instead is kept by the company to reinvest or pay off debts. Jadi profit yang tidak akan dibagikan kepada perusahaan, kepada stakeholders atau shareholders, pemegang saham dalam bentuk dividen, tapi akan dipergunakan untuk di reinvest atau membayar hutangnya, pay off debts. Oke, itu beberapa penjelasan di antaranya. Jadi itu beberapa pengertiannya, silahkan boleh dicari dia cocoknya dengan yang kalimat-kalimat yang mana. Oke, dan ini dia. Ini yang sempat saya minta tadi ya. Compare the financial statements on pages 14 and 15 to ones from your country. Kalau di UK istilahnya berbeda dengan di US. Di Indonesia juga pasti berbeda. But actually they are the same. So the first one is balance sheet. UK istilahnya balance sheet. Di USA istilahnya adalah statement of financial position. Kalau di UK profit and loss statement. Kalau di USA statement of earnings. Kalau di UK shareholders. Kalau di USA stockholders. Kalau di UK istilahnya stock. Di USA inventory. Terus ada juga gearing. Di USA leverage. Kalau di Indonesia bagaimana? Coba dicari. Coba dijawab atau dituliskan di situ. Ini tidak akan saya minta untuk dikumpulkan. Untuk yang nomor 3 ini hanya silakan coba diisi saja.
ya. Sekarang coba diisi. Yang mungkin harus kalian kerjakan adalah yang nomor 2. Silakan mencocokkan. Nomor 3 tidak perlu. Nomor 4 ini untuk latihan. Nomor 4 ini untuk latihan ya. Oke. Jadi coba silahkan menebak mana yang pengucapannya yang benar. How to pronounce them correctly. How to pronounce them correctly. Jadi tidak hanya satu cara saja katanya. Bisa saja ada 2 cara yang berbeda. Let's see, kalau 23,56. Di Indonesia kita bilangnya kayak gitu, 23,56. Manakah yang benar cara pengucapannya? 23,56 atau 23.56 atau C 23.56 or D 23.56? The correct one is C 23.56. Sama kan? 23,56. Kalau di Inggris koma itu dibaca bukan di Inggris maksudnya. Ya, di internasional, secara internasional angka, kalau di Indonesia kan kita pakai koma tuh 23,56. But in international they write it by using full stop, pakai titik. Jadi 23.56. Kalau di Indonesia itu kita pakainya koma. Sehingga cara membacanya juga disesuaikan dengan cara tulisannya. Jadi 23.56. Oke, seperti itu. Nah, yang ini 10.001 ya. 10.001 ini sama juga kayak yang saya bilang tadi. Kalau di Indonesia kan ini biasa pakai titik. Ya kan, 10.001 gitu. Itu 10.001. Tapi di UK ataupun secara internasional mereka menulisnya dengan menggunakan koma. Karena itu jangan sampai kebalik gitu guys. Jangan sampai kalian mikir ini adalah 10,001. Actually this is 10.001. Oke, jangan sampai salah. So, which one is the correct way to pronounce this? 1001, 10,001, 10,001 atau 10,001? Jadi dia bisa jawabannya B or C. 10,001 atau 10,001. Itu masih cukup benar untuk dipakai. Okay, let's go with tahun ya. Yang tahun dulu yang agak gampang. Kalau tahun ini kalau nggak ada titik komanya itu artinya tahun. Cara pengucapan tahun yang benar seperti apa? 1999 ya. Let's go. A 1999, B 1999, 1999 atau 1999. Yang benar, yang paling sering digunakan itu 1999, 1999, 1999, 1999, kayak gitu ya. Terus tahun 2003. A 2003, 2003, 2003, 2003. Yang benar adalah A atau B itu benar. 2003, bukan B ya, sorry. A or C. 2003 sama 2003. Itu bisa dipergunakan. Oke, jadi bisa juga kayak gini. 2012. 2003 juga bisa sih sepertinya. Tapi yang paling sering digunakan 2003. Kecuali kalau kayak 2020 ya, 2020. 2020, 2021. Itu sering digunakan. What about yang ada pounds-nya ini? Ini pounds sterling ya. Jadi bacanya pounds gitu. Yang manakah yang benar? 63 pounds, 63 pound and 30 pence, 63 pounds and 30 pence, 63 pounds and 13 pence, 63 pounds 30.
Which one is correct? Silahkan coba dicari dulu. Yang pasti nomor C itu nggak benar ya. Yang pasti nomor C tidak benar. Antara B, dia bisa saja B dan D. 63 pounds and 30 pence atau 63 pounds 30. What about yang jumlahnya agak panjang gini? Jadi ini adalah 5.400.342. Oke, 5.400.342. Yang manakah yang benar? Yang pasti dia yang benar adalah B dan C ya, karena nggak mungkin dia 500,000. Terus juga yang D itu nggak mungkin karena itu D udah 5 billion. Kalau di Indonesia itu udah miliar. Sehingga yang B or C, 5,400,324, atau yang C, 5,400,342. Yang mana adalah C, karena yang B itu kebalik ya. Yang B itu 24, sedangkan di sini adalah 42. Okay. What about this one? 45,638 euro, 45,683 euro, atau 45,638 euro, atau 45,638 euro. Jadi yang paling tepat yang mana? 38 euro ya, yang 38 euro. Jadi 45,638 euro. Kayak gitu. Oke. Jadi perhatikan baik-baik cara pengucapannya, karena cara pengucapannya agak berbeda sesuai dengan penulisannya. Penulisannya juga berbeda dengan yang biasa kalian temukan di Indonesia. Pay attention again yang this one. 6,02, 6.02, 0,04, 0.04, 0.04, 0.007, 007, terus 56.345, single number after decimal. Jadi yang after decimal itu diucapkan ya satu-satu, enggak 345 tapi 345. Terus here commas and not decimal points are used. 12,076, 2,534,210. Terus kalau ini yang euro misalnya 3 euros 67 or 3 euro 67. Kalau pakai dolar 5 million dollars. Oke, kira-kira seperti itu pengucapannya. Harus berhati-hati dengan angka-angka ini. Terus kita lihat lagi. Mana ini agak gelap. Yang nomor 5 ini tidak perlu dikerjakan. Nomor 6 ini apa ya? We often make comparison when talking about financial statement. Look again at the statement of earnings and find the figures of the item below. Which sentence can be used to describe and compare the figures? Oke. Ini juga bisa. Kalau ini kan di sini mereka menyediakan 8 istilah: net earnings, interest and financial charges sampai di sales of services. Terus di sini mereka menjelaskan kayak kalimat perbandingannya gitu. Kalimat yang mau menyatakan, yang kira-kira cocok untuk menyatakan nomor 1 sampai nomor 8 itu. Misalnya, it's better than last year. Dia bagusnya yang mana? Misalnya, my total revenue is better than last year. Bisa saja seperti itu. Atau interest and financial charges
is exactly the same. Misalnya, saya pakai, boleh dicocok-cocokkan kalimat mana yang kira-kira cocok. Atau sales of services is gone down since last year. Ya kan? Jadi bisa dicocok-cocokkan saja. Jadi nomor 6 coba boleh dikerjakan juga. Nomor 7 karena pakai listening, mungkin tidak usah disampaikan, tidak usah dikerjakan. Tapi perhatikan juga di sini how to say equation and formula. Ini kalian pasti sudah belajar dari SD, SMP mungkin. Plus, and atau add, plus, and atau add. Terus kalau yang angka kurang itu minus, less, atau subtract. Subtract this from this. Subtract A from B, kayak gitu. Kalau yang tanda bagi itu divided by. Atau pakai per itu divided by atau over. Jadi contohnya kayak yang ada di sini ya. Interest expenses divided by liabilities minus account payable. Atau net income over shareholders equity. Tapi lebih enak pakainya divided by. Terus kalau kali itu multiplied by atau times. Multiplied by atau times, ya. Terus kalau sama dengan equals atau is. Nah, ini contohnya A kali B sama dengan C. Jadi A times atau A multiplied by B equals C. Atau bisa diputar, C equals A times B atau A multiplied by B. Terus kalau ini A minus B divided by C. Total assets divided by total liabilities. Nah, di sini di nomor 8 ini juga saya minta dikerjakan juga. Nomor 8 silakan dikerjakan juga. Ini adalah rumus-rumus. Jadi, gross profit margin itu rumusnya yang mana sih? Earning per share itu rumusnya yang mana? Return on equity yang mana? Dan seterusnya, inventory turnover yang mana? Oke, jadi silahkan dan tolong latihan untuk membaca. Jadi contohnya kayak di sini, interest expenses divided by liabilities minus accounts payable. Atau revenue minus cost of goods sold divided by revenue. Itu pengertiannya yang mana, dicocokkan lagi dengan yang pilihan A sampai G. Oke? Jadi pasti bisa dikerjakan, ini mudah sekali. Cari gross profit margin, rumusnya yang mana, terus pengertiannya yang mana. Oke, lanjut. Untuk nomor 9 ini, use words from description above to complete the table. The first one is done for you. Kalau ini, kalian diminta untuk membedakan verb sama noun. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang dia verb sama noun-nya itu mirip-mirip dan mungkin akan membingungkan kalian. Jadi ketika kalian mau melengkapi suatu kalimat atau menggunakannya dalam suatu kalimat, jangan sampai salah. Jangan sampai pada saat kalian membutuhkan verb sebenarnya, kata kerja, kalian malah memasukkan noun di situ. Ya. Jadi kalian butuh noun malah masukkan verb. Jadi jangan sampai salah. Oleh karena itu di sini kita diminta untuk mencoba membedakan. For example, to predict, memprediksi. Ya, kalau bahasa Indonesianya kan memprediksi. Kalau kata bendanya apa? Berarti prediksi, prediction. Kalau payment berarti kata kerjanya to pay, ya, pay. Terus comparison itu perbandingan. Berarti bahasa Indonesia kata kerjanya membandingkan, atau in English to compare, compare. Terus ini kok saya jadi bilang jawabannya ya? It's okay lah. Nanti kalian kerjakan yang melengkapi kalimat-kalimat yang ini ya. Jadi 9 yang bagian A ini tidak perlu dikerjakan. Yang bagian bawahnya ini saja A sampai F itu yang dikerjakan.
Saya bilang jawabannya yang ini. Terus kalau calculation, perhitungan, my calculation is correct, maka kata kerjanya adalah to calculate, untuk menghitung ya. Terus kalau expect, nounnya apa? Mengharapkan. Nounnya harapan ya, berarti expectation. Terus kalau indication, berarti kata kerjanya to indicate. Kalau expansion, to expand, pakai D di belakang, to expand. To perform, maka nounnya adalah performance atau penampilan. Nah, saya minta kalian memasukkan kata-kata yang tepat untuk kalimat-kalimat yang kosong-kosong ini. The figures are a little different to what we were ... Apa tuh? Pakai kata kerja atau kata benda di situ yang cocok. Oke, jadi yang ini dikerjakan ya, A sampai F ya. Oke. Di sini ada beberapa kata yang dalam bahasa ada beberapa teks yang membutuhkan listeningnya. Well, I think that's all. Jadi, management accountant prepare information which managers use to make decision. Ya, jadi digunakan manajer untuk mengambil keputusan. Terus management accountant sometimes suggest ways to improve financial performance. Management accountants may also analyze financial data. Management accounts are normally for internal use only. Karena nomor 1 ini membutuhkan listening, jadi saya skip saja. Kita ke nomor 2. Nah, ini ada yang mirip-mirip tadi, guys. Kalau tadi kan hanya minta verb sama noun-nya. Sekarang kita diminta juga untuk bisa mengenali adjektifnya. Ada kata-kata tersebut yang memiliki adjektif juga, tapi tidak semua. Ada yang dikasih tanda garis itu kan, garis datar itu artinya dia tidak memiliki adjektif yang saudaraan sama verb sama noun-nya itu. Coba kita lihat yang setiap jawaban ini. Terus nanti tugas kalian yang kalian kerjakan adalah menjawab yang A sampai H, A sampai H. Dilengkapilah kalimat-kalimat yang bolong tersebut dengan kata-kata yang sudah kita kerjakan. Ya, entah dia pakai noun atau pakai adjective. Oke, jadi apakah dia membutuhkan kata benda di kalimat tersebut atau kata sifat? Jangan sampai salah. Kata benda atau kata sifat. Oke, kita coba jawab dulu. Ini adalah list of what the CFO needs to supply. How do you think he should present this information? Oke, jadi kita coba ya. To allocate, noun-nya apa? To allocate itu kayak menempatkan gitu ya, menempatkan. Maka noun-nya adalah penempatan atau allocation. Allocation. What about number 2? To complete. Udah ada noun-nya, completion. Completion. Adjektifnya apa? Adjektifnya complete. Adjektifnya complete. Terus kalau to cost, noun-nya apa? Adjektifnya udah ada ya, costly. Costly. Kalau noun-nya apa dong? Cost. Nah, kalau ini sama ya. Verb sama noun-nya cost. Biaya gitu. To employ. To employ itu ada adjektifnya employable. Kalau noun-nya ada employer bisa, ada juga employee. Pegawai. Employer itu adalah yang mempekerjakan. Kalau employee itu adalah pekerjanya. Kalau to inform, adjektifnya ada informative, noun-nya informasi atau information.
Terus to produce, adjektifnya productive, nounnya production atau product juga bisa. Production atau product. Oke. Kalau profit sama ya, verb sama nounnya. Profit, adjektifnya apa? Profitable. Kalau sell, nounnya sales ya, penjualan. Sales. Oke, nah kita lihat di yang harus kalian kerjakan itu A sampai H. Itu dia membutuhkan noun atau membutuhkan adjective atau mungkin ada yang membutuhkan verb di situ ternyata. Let's see yang A dulu. We have far too much work. We need to ... an assistant to help us. Dia butuh apa di sini? Butuh verb, noun atau adjective? Kira-kira. We have far too much work. Kita punya pekerjaan yang banyak banget gitu. We need to ... an assistant to help us. Silakan jawab dalam hati. Ini membutuhkan verb, noun atau adjective. Clue-nya di sini adalah kata to di depannya itu. Ya, ada we need to. To itu artinya kayak dia butuh melakukan sesuatu. Maka kata yang diperlukan adalah verb, noun, or adjective. Silakan ditebak dan langsung diisi. Kita coba bahas yang lain lagi. Everything we do depends on having accurate ... Jadi dia butuh verb, noun, atau adjective di sini. Clue-nya adalah di kata accurate. Accurate itu. Accurate itu adalah kata sifat. Ya, itu adalah kata sifat. Artinya dia akurat kalau dalam bahasa Indonesia ya, akurat. Everything we do, segala sesuatu yang kita lakukan bergantung pada memiliki titik-titik yang akurat. Nah, karena dia adalah kata sifat, kata apakah yang cocok yang mengikutinya? Verb, noun, atau adjective? Silakan dijawab dan silakan langsung diisi. The company ... electrical goods like photocopiers and scanners. The company ... electrical goods like the photocopiers and scanners. Clue-nya ini yang the company itu adalah subjeknya. Sedangkan electrical goods like photocopiers and scanners itu adalah objeknya. Maka berarti dia membutuhkan predikat. Ya kan, subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Predikatnya itu adalah kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Silahkan diisi. Oke, kita lihat yang D. We can't have new laptops for everyone because it's simply too ... Kita tidak bisa membeli laptop baru untuk semua orang karena itu terlalu ... Clue-nya ada di to tersebut. Biasanya to itu dia menunjukkan kayak terlalu gitu ya. Terlalu cantik, terlalu nakal, terlalu apalah. Nah, apa yang harus dilengkapi di situ? Kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Nah, silakan coba dijawab dan kata yang mana yang cocok. Oke, jadi saya rasa sampai di situ saja saya menjelaskannya. Untuk yang lain silakan coba dianalisa sendiri ya, kata mana yang cocok dan langsung dijawab juga. Oke. Let's see kalau yang ini look at the statement of cash flows on the next page ya. Jadi katanya lihat statement of cash flows yang ada di sini. Terus nanti kalian bandingkan apakah statement-statement berikut ini benar atau salah.
statement-statement yang ada di sini tuh benar atau salah berdasarkan tabel ini. Oke. Jadi coba kita bahas satu persatu. Nanti kalian pastikan apakah benar atau salah kalimat-kalimat ini. Amortization of goodwill. Jadi cari di sini amortization of goodwill. Amortization on goodwill and other intangibles rose in 2007. Rose di situ bukan rose bunga mawar atau rose Blackpink, tapi rose di situ adalah meningkat, mengalami peningkatan di tahun 2007. Okay, amortization and of goodwill and other intangibles mengalami peningkatan di 2007. Apakah benar atau salah? Caranya silakan cari amortization of goodwill. Nah ini nomor 1 kita langsung bahas aja ya, kayak contoh gitu. Amortization of goodwill, di sini nemu dan di pernyataannya bilang rose, berarti meningkat di tahun 2007. Coba kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. 2007 dia 1,800, 1800, di 2006 1900, di 2005 1887. Jadi dia malah tidak mengalami peningkatan, malah mengalami penurunan ya dibandingkan 2005 dan 2006. So we can say or we can conclude that this is a false statement. Kayak gitu. This is a false statement. Ya, sudah ngerti ya cara mencarinya. Jadi lihat terus bandingkan apakah sesuai pernyataan tersebut atau tidak. Untuk bisa mengetahui sesuai atau tidak, kalian harus memahami setiap pernyataan ini. Okay, so let's see. Kita bahas pernyataannya aja. Nanti apakah dia true or false itu kalian yang putuskan setelah kalian mencari di bagian ini. Okay, let's go. More dividends were paid in 2007 than in 2006. Jadi katanya lebih banyak dividends yang dibagikan atau dibayarkan kepada pemegang saham, more dividends, lebih banyak di tahun 2007 dibanding tahun 2006. True or false? Berarti 2007 lebih tinggi gitu ya. Terus net earnings increase from 2005 to 2007. Jadi pendapatannya, net earningsnya itu meningkat. Increase itu meningkat dari 2005 ke 2007. Apakah benar atau salah? Silakan dicek. Depreciation and amortization of property, plant, equipment went up in 2006. Jadi cari akun depreciation and amortization property, plant and equipment, dia naik enggak? Went up itu maksudnya naik. Kan go up. Go kan bahasa lampaunya, kata lampaunya went. Jadi went up. Went up di tahun 2006. Berarti bandingkan apakah tahun 2005 dia berapa, terus di 2006 dia lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi berarti betul, kalau lebih rendah berarti salah. Terus, inventories remain stable during period of 2005 ke 2007. Apakah inventoriesnya itu tidak mengalami perubahan dari tahun 2005 ke 2007? Stable artinya sama terus ya, stabil terus. Terus nomor 6. There were no additions to property, plant, equipment in 2007. In 2007. Tidak ada penambahan, there were no addition. Tidak ada penambahan ke properti, plant atau equipment di tahun 2007. Kalau ada penambahan artinya dia nilainya bertambah. Kalau begitu berarti false. Deferred income taxes fell in 2007. Jadi deferred income taxes nanti cari fell, jatuh. Berarti dia mengalami penurunan ya. Jatuh di tahun 2007. Cash from operating activities was more than cash for investing activities in 2007. Di sini diminta ngelihat kedua akun. Cash from operating activities sama cash from for investing activities. Semuanya di tahun 2007. Lihat apakah yang cash from operating itu lebih tinggi atau tidak dari yang cost investing. Oke, jadi seperti itu. Pahami dulu. Setelah pahami, baru cari di tabel ini dan tentukan dia benar atau salah. Ini juga sama ya. Jadi match the words from the statement of cash flow with their meanings.
dividend money that is dividend itu apa, cash, plant, amortization, goodwill, cumulative depreciation, debt itu pengertiannya apa. Silakan dikerjakan juga, dicari mana yang tepat. Sedangkan yang nomor 6 ini coba saya lihat. Oke. Yang nomor 6 ini kalian diminta mencocokkan gambar dengan pernyataan. Oke. Kita cocokkan gambar dengan pernyataan. Yang manakah? Saya tidak akan menjelaskan gambar yang mana untuk pernyataan yang mana, tapi saya jelaskan masing-masing pernyataan ini artinya apa. Nanti kalau sudah dimengerti, kalian bisa mencocokkannya dengan gambar. Oke? Number 1, I'm totally out of cash. Out of cash itu artinya saya kehabisan uang. I'm totally out of cash. I'm totally out of money. Kayak gitu ya. Jadi saya kehabisan uang nih. Kayak gitu. Saya kehabisan uang. Terus number 2, we would expect cash in advance so that we can buy the materials. Kami mengharapkan bayaran di depan dulu, cash in advance, so that we can buy material, supaya kami bisa beli material-materialnya atau bahan-bahannya. Nah, jadi kami minta dibayar dulu gitu, supaya kami bisa beli material. Terus number 3, cash on delivery please. Ini cek pasti tahu nih, COD, cash on delivery, jadi bayar di tempat. Terus number 4, the A120 atau 120 is the best. It's the real cash cow. Cash cow itu maksudnya apa sih? Jadi A21120 itu adalah katanya yang terbaik. Cash cow itu kan kalau diartikan tuh sapi perah. Sapi perah artinya dia yang paling menghasilkan banyak untung. Itu maksudnya cash cow. Jadi A120 itu yang paling bagus karena dia yang paling menghasilkan banyak untung. Cash cow. Terus number 5, use the petty cash to pay for the tea. We'll sort it out later. Pakai the petty cash. Petty cash itu kayak nggak salah kayak uang yang ada di kas kecil gitu nggak sih? If I'm not mistaken. Kalau saya salah tolong diperbaiki. We'll sort it out later. Nanti kita bicarakan lagi yang lain, kelanjutannya. Terus they're trying to raise cash by selling some assets, but they've only got until the end of the month, so it's going to be tight. Mereka mencoba mencari uang, raise cash, dengan menjual asetnya mereka. Tapi mereka hanya punya waktu sampai akhir bulan, until the end of the month. It's going to be tight. Kayak gitu. Okay. So that's the answer. That's the explanation of number 6. Silahkan cocokkan dia. Cocoknya dengan gambar yang mana? Silahkan masing-masing cocokkan ya. Nomor 7 ini menggunakan listening, so I will skip this. Ini ada nomor 9, some useful phrases for meetings. Write the number in the correct box. Can you add any more phrases for my conversation in exercise 7? Jadi nomor 1 sampai nomor 9 ini ada nomor 1 sampai nomor 15. Di sini coba kalian cocokkan kalimat-kalimat ini tuh cocoknya masuk di part of conversation yang mana? Ada 5 part of conversation di sini. Yang pertama part of meeting. Yang pertama stating objectives, terus ada asking for contributions, moving on, dealing with communication problems, dan yang terakhir summarizing. Jadi kalau stating objective artinya menyebutkan tujuan itu ya, tujuan rapat gitu. Kalau asking for contribution ya berarti minta kontribusi, minta ide kepada peserta rapat. Moving on artinya mereka move on, ya berarti berpindah dari misalnya topik pertama ke topik kedua. Terus dealing with communication problems, menghadapi masalah komunikasi gitu.
Itu contohnya kayak nomor 2. So in other words, seperti menjelaskan kembali. Mungkin ada yang tidak mengerti dengan penjelasannya si A, maka kamu sebagai pemimpin rapat bisa menjelaskan kembali dengan kata-kata yang berbeda. Terus summarizing, itu bagian summary, menutup. Kita lihat ada 9 kalimat di situ. 9 kalimatnya, we have to make a decision today about, itu di 1, stating objective. So in other words, itu masuk di 2, dealing with communication problems. Anything to add, Harry? Ada lagi yang mau ditambahkan, Harry? Itu kira-kira masuk di mana? Masuk di contribution kah, moving on, atau summarizing? Number 4, what I want to look at is, saya pengen ngelihat atau saya pengen membahas bla 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 gitu. Terus nomor 5, can you say that again? Itu masuk di mana? You did say the 24th, didn't you? Number 7, let me just go over what we have agreed. Coba saya ulangi lagi apa yang sudah kita bicarakan atau yang apa sudah kita sepakati. Number 8, what I'm saying is, yang saya maksud adalah number 9, shall we move on to the next item? Shall we move on to the next item? Itu masuk di mana? Itu maksudnya, bisakah kita berpindah ke, atau bisakah kita berpindah sekarang ke materi berikutnya atau topik berikutnya? Atau yang nomor 10, to sum up, dan udah tahu ya, ini gampang banget ini kalau nomor 10. Untuk merangkum, I'd like to move on if I may. Saya pengen pindah ke topik berikutnya kalau bisa. Terus juga, perhaps we could discuss that at lunch. Our aim today is to, tujuan kita hari ini adalah untuk membahas, I didn't quite catch that. I didn't quite catch that itu maksudnya, saya kurang ngerti, saya nggak nangkep maksud Anda apa. Terus yang nomor 15, Sally ini kayak dia bertanya ke Sally, Sally ada pendapat? Gitu-gitu ya. So please match them, tempatkan mereka di bagian percakapan yang mana, stating objective sampai summarizing, silahkan ditempatkan di situ, cari yang tepat. Okay, I guess that's all. Nanti silahkan juga boleh baca yang ini, bagian artikel ini, silahkan dibaca untuk lebih dipahami lagi atau menambah kalimat-kalimat kalian, pengetahuan kalian tentang kalimat-kalimat atau mungkin istilah-istilah atau mungkin vocabularies yang sering digunakan dalam accounting and maybe also taxation. Okay, well I guess that's all. Silakan dikerjakan yang tadi sudah saya sempat sebutkan. Dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpul. Oke, terima kasih.